Kela, salah. Oke, lanjut musik. Salah. Aduh, aing mah. JJ Dulu guys. Welcome to apa? Welcome to Sahara, bitch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada Devi Silviani, kelas PG SDA dengan NIM 2201020024. Di sini saya akan mereview dua buah buku pendidikan yang ditugaskan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Pendidikan. Buku dengan judul Gurunya Manusia. Buku ini adalah buku yang dituliskan oleh Bapak Munib Chatib yang merupakan praktisi konsultan pendidikan. Munib Chatib memaparkan isi bukunya dengan bahasa yang sederhana namun memikat. Gurunya Manusia menjadikan semua anak istimewa dan semua anak juara. Guru dalam buku ini sebagai ujung tombak pendidikan di sekolahnya manusia akan menghasilkan generasi yang berkualitas. Munib memaparkan konsep, tips, dan contoh-contoh untuk menjadi gurunya manusia. Munib menyampaikan isi bukunya dengan membaginya menjadi 5 bingkisan, yakni bintang, memandang setiap anak yang dilahirkan adalah juara. Bagaimanapun kondisi mereka adalah sang juara, kita harus memberikan bintang kepada anak-anak dan masuk ke dalam dunia anak. Yang kedua adalah samudra. Kemampuan anak kita seluas samudra. Kita bisa mengajarinya dengan psikoafektif, psikomotorik, psikokognitif. Pamerkan karya yang luar biasa. Pameran karya siswa akan membuat mereka senang walaupun hanya di dunia maya. Yang ketiga, harta karun. Setiap anak cerdas dengan multiple intelligence. Ada harta karun dalam setiap anak. Definisi kecerdasan adalah kebiasaan anak dan perilaku yang diulang-ulang. Mereka bisa menjadi kreatif dan problem solving. Kreativitas akan tergali bila mereka terbiasa menyelesaikan masalah. Yang keempat, penyelam. Jadilah penyelam yang menemukan harta karun. Discovering ability. Kembangkan kemampuan anak dan kubur ketidakmampuan anak. Yang terakhir yaitu bakat. Lihatlah bakat anak, lihatlah potensi, bakat, minat, dan profesi. Ajak mereka untuk menemukan bakatnya. Buku ini berisi tentang strategi multiple intelligence, mengembangkan persepsi, membentuk guardian angel, mengajar dengan hati, menjadi sosok yang menyenangkan bagi siswa, meraih gelombang alfa siswa, serta menjadi sekolah terbaik. Munib Chatib mengungkapkan bahwa setiap gurunya manusia wajib punya pandangan atau pola pikir yang menganggap setiap anak adalah juara atau setiap anak punya potensi kebaikan apapun kondisi yang dialami sama anak, sehingga guru harus mampu melakukan discovery ability atau proses menemukan kemampuan anak. Di samping itu, kecerdasan seorang anak adalah multiple atau majmuk, yang mana dari kecenderungan kecerdasan yang dimiliki oleh anak, maka gaya belajar yang dimiliki anak pun akan berbeda. Artinya, guru harus mampu mengajar dengan strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak. Namun, jika perencanaan lesson plan yang tidak kreatif, penggunaan pola pembelajaran satu arah akhirnya akan menyajikan pembelajaran yang tidak menyenangkan. Maka, Munib Chatib dalam buku Gurunya Manusia ini menyajikan syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang gurunya manusia adalah bersedia terus belajar. Menurut Munib Chatib, gurunya manusia yaitu guru yang mempunyai keikhlasan dalam mengajar dan belajar. Dua hal tersebut menjadi kewajiban bagi setiap profesi guru. Buku Teach Like Finland. Buku ini ditulis oleh Timothy D. Walker. Timothy adalah seorang guru berkebangsaan Amerika yang mengajar di Finlandia. Buku ini diawali dengan kisah Timothy mengenai alasan dirinya mengajar di Finlandia. Dia juga menceritakan respon yang dirinya berikan terhadap kehidupan di Finlandia. Timothy menuliskan bahwa anak-anak di Finlandia hanya belajar selama 4-5 jam dalam sehari dengan 4-5 kali waktu istirahat berdurasi 15 menit. Buku ini menggambarkan bagaimana seharusnya pekerjaan itu bekerja, bukan untuk memanipulasi hidup agar terus dalam lingkaran pekerjaan. Bekerja memerlukan manajemen yang baik. Saya sendiri merasa tersadarkan setelah membaca buku ini bagaimana pengaturan waktu dapat sangat berpengaruh dalam kebahagiaan hidup. Dalam kebahagiaan hidup manusia. Dalam ranah pendidikan, hal ini juga sama terjadi. Para siswa dididik seperti robot harus dapat menguasai banyak hal dan mendapat tanggung jawab pekerjaan rumah. Bahkan, banyak anak yang tidak bisa menikmati masa remajanya, masa pertumbuhan dan masa bermainnya karena tumpukan tugas dan tekanan dari sekolah. Timothy menceritakan bagaimana setiap anak akan mendapatkan waktu bebas untuk beristirahat, bermain, dan melakukan hal yang dirinya sukai tanpa batasan. Pendidikan di negara ini juga tidak menerapkan pekerjaan rumah yang cenderung dapat menekankan anak dan mengabaikan waktu pribadi siswa. Ada 33 strategi sederhana yang Timothy bagikan yang bisa diaplikasikan guru, bahkan orang tua di rumah, dan juga masyarakat. Ini juga, Timothy membagi strategi mengajar menjadi 5 kelompok, yaitu kesejahteraan, rasa dimiliki, kemandirian, penguasaan, dan pola pikir. Faktor kesejahteraan menjadi hal pertama yang diperhatikan dalam pendidikan Finlandia. Prasyarat bagi siswa untuk dapat belajar yaitu apabila terpenuhinya kebutuhan pokok, seperti makanan, rumah, dan pakaian. Pada bagian kesejahteraan, penulis memberikan strategi mengajar dengan membuat jadwal istirahat otak.
Strategi mengajar yang selanjutnya adalah rasa dimiliki, di mana setiap guru harus mengenal setiap siswanya dengan baik agar dapat memberikan metode mengajar yang tepat untuk masing-masing siswa. Guru juga harus mampu membuat kelas tersebut nyaman, tidak ada tindakan kekerasan ataupun bullying antar siswa. Guru di Finland menerapkan sistem kemandirian dalam proses belajar mengajar. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih atau menentukan tema pembelajaran yang dipelajari. Hal ini sekaligus mengajarkan tanggung jawab kepada siswa. Masih banyak strategi mengajar yang lainnya yang dipaparkan dalam buku ini. Fokus dari pendidikan Finland adalah kebahagiaan, yaitu kebutuhan yang diperlukan oleh semua orang termasuk anak-anak. Saya dapatkan dari mata kuliah psikologi pendidikan ini ialah saya mendapatkan ilmu baru serta sadar bahwasanya setiap anak itu mempunyai keunikannya masing-masing. Guru adalah aktor utama tombak pendidikan. Guru itu bukan untuk mematahkan potensi mereka, justru guru itu seharusnya memberi arahan, menemani, dan menggali potensi anak supaya potensinya itu tergali dan terasah. Biarkan anak itu untuk tumbuh dan berkembang, menemukan konsep mereka sendiri untuk berkolaborasi, jangan didikte oleh kita sendiri. Jangan selalu diberitahu, tapi biarkan anak untuk mencari tahu. Sering memberikan kesempatan pada anak kita untuk memilih, dan apa alasannya, maka goalsnya dia harus bahagia dengan pilihannya. Tugas guru juga bukan hanya pengajar, tetapi juga pendidik. Anak itu adalah peniru yang baik, bukan pendengar yang baik. Ada lagi, jika kamu punya tujuan untuk menuntun anak pada sesuatu hal, maka kamu harus masuk dulu ke dalam dunia anak tersebut untuk mencari tahu sefrekuensi atau tidak. Ada lagi yang saya ingat bahwasanya sekolah itu bukan hanya hal penilaian kognitif, tetapi relasi, mindsetnya lebih terbuka dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan, memperbesar peluang untuk sukses termasuk jodoh. Yang segitu saja, mohon maaf masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.